wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang doa agar bisa mengamalkan ilmu ya. Doa ya agar bisa mengamalkan ilmu. Yaitu agar ilmu kita bermanfaat, bisa mengambil ilmu atau agar ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Datang dalam beberapa hadis terkait doa ini, di antaranya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Adapun yang dari Anas bin Malik adalah hadis riwayat Nasa'i. Saya tuliskan doanya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni kemudian warzuqni ilman tanfa'uni bi atau warzuqni yang terakhir warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Tapi ini lafal saya artikan ya. Ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan kepadaku bermanfaat. Yaitu kita sudah punya ilmu, tapi kita minta ilmu tersebut bermanfaat. Yaitu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni. Ajarkanlah kepadaku yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman tanfa'uni bihi, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang dengannya Kau menjadikannya bermanfaat untukku. Ini lafal Anas bin Malik. Adapun lafal dari Abu Hurairah mirip juga, sama sampai di sini. Sampai di sini ya, persis sama. Kemudian ada tambahan wazidni ilman. Jadi sama. Ada tambahan wazidni a'udzubillahi min hali ahli nar. Aku berlindung kepada Allah dari kondisi penghuni neraka jahanam. Ini yang doa kedua. Doa ketiga dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan dari dalam riwayat, kalau ini dari riwayat Tirmizi. Ini Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau ini hadis riwayat Nasa'i. Ini At-Tirmizi. An-Nasa'i, kalau ini Ibnu Majah ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yaitu Nabi SAW dan juga Imam Ahmad ya, min hadis Ummi Salam anna Nabi SAW kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Nabi SAW kalau setelah salat subuh kemudian mengucapkan salam, beliau baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kemudian apa? Wa rizqan thayyiban. Kedua kaki seorang hamba, yaitu bergeser menuju surga atau neraka, itu prosesnya tidak akan berjalan sampai ditanya, dihisab tentang 4 perkara, di antaranya an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Maka setiap
kamatsalil himar, kata Allah, kamatsalil himar yahmilu asfara. Dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, perumpamaan orang-orang alladzina hummilu Taurat, yang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan mengamalkan Taurat, kamatsalil himar, seperti dongki keledai, yahmilu asfara, yang memikul buku yang banyak, buku-buku ilmu. Jadi dia dongki itu apa? Dia cuma bisa mikul buku tapi dia enggak mengamalkan buku tersebut. Paham? Dia enggak amalkan karena dia tidak ngerti, ya. Bahkan kata Ibnu Katsir, orang Yahudi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan orang Yahudi lebih parah daripada himar tersebut. Himar tersebut tidak bisa baca. Tetapi yang menjadi gambaran kita, semakin dia banyak mikul ilmu, semakin bebannya berat, ya enggak? Himar kalau mikul buku, asfar maksudnya mikul buku. Kalau semakin banyak buku dia pikul, semakin berat enggak dia? Semakin berat. Karena dia tidak, kata Allah, itulah perumpamaan orang Yahudi, yang mereka semakin diberi ilmu, mereka tidak mengamalkannya, maka semakin berat, semakin berat beban yang harus mereka pikul. Orang Yahudi lebih parah pada himar. Kalau himar tidak ngerti, Yahudi ngerti tapi tidak mau ngamalin. Ngerti tapi tidak mau ngamalkan. Ini bahaya seperti ini. Yang punya ilmu namun tidak diamalkan. Kemudian ini bahaya ilmu tapi yang tidak. Yang kedua, tadi sudah kita singgung bahwasanya sebab azab kubur. Tadi orang yang diberi Al-Quran, rajulan atahul Quran, tetapi dia malam hari tidak dibaca dan siang hari tidak diamalkan. Orang yang diberi Al-Quran, itu menghafal Al-Quran, di malam hari tidak dibaca, wa huwa yanamu anhu bil-lail, dibaca, kemudian siang hari tidak diamalkan. Ini sebab azab kubur, ya. Kemudian bahaya tidak diamalkan di antara yang ketiga, ilmu akan balik menyerang. Akan balik menyerang orang yang tidak mengamalkan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu membelamu atau menyerangmu. Al-Quran membelamu atau menyerangmu. Jadi bumerang. Tidak ada kemungkinan ketiga. Oleh karena tidak boleh orang menuntut ilmu tujuannya sekedar wawasan, ingin tahu aja, enggak. Kamu nuntut ilmu untuk diamalkan. Kalau enggak usah nuntut ilmu. Kamu nuntut ilmu hendaknya diamalkan. Apakah kau mengamalkannya bertahap, itu Allah Maha tahu. Tapi jangan kau nuntut ilmu sekedar tahu aja, sekedar wawasan, enggak. Kita nuntut ilmu, kita ingin mengamalkan. Meskipun tidak bisa mengamalkan seluruhnya, karena kita terbatas kemampuannya. Tapi kita ada niat untuk mengamalkan meskipun sedikit, ini apa? Sedikit. Ya. Ini bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Oleh karenanya, Syatibi berkata, ilmu terpuji, jadi ilmu yang dipuji oleh Allah itu, intinya, ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya
wa tazkiyah, tidak suka dipuji. Dipuji dan direkomendasi. Tazkiyah ya. Ya. Wal bu'du 'anir ri'asa wa syuhrah. Beliau tambahkan lagi yang ini sama saja 6, yaitu jauh dari kekuasaan dan ketenaran. Jadi mereka tidak suka dipuji. Mereka tahu diri mereka siapa. Kita ini siapa mau dibandingkan para ulama? Kita ini siapa dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ini ada apa-apanya ya. Amal yang kita kerjakan masih sedikit, ya, ilmu yang kita amalkan masih kurang, sehingga mereka tidak suka dipuji. Nah, bagaimana lagi orang suka memuji dirinya sendiri? Itu repot lagi. Saya nih ya, bukannya sombong ya, cuma mau kasih tahu. Aduh, repot. Ya. Saya saya bukan cuma belajar agama saja, saya juga jago ini, jago ini. Ngapain kita muji diri kita sendiri? Atau kita kemudian dipuji oleh orang, ada misalnya bupati puji saya, Ustadz Firanda begini, kemudian saya posting, nih bupati muji saya ya, buat apa? Apa maksud Anda menampilkan pujian orang terhadap Anda? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hati-hati, itu tanda ilmu tidak bermanfaat. Meskipun follower seabrek-abrek. Jadi kita untuk diri kita sendiri, hati-hati. Orang puji, kita bilang apa doanya? Kata Abu Bakar, Allahumma ghfirli bima yaqulun. Ya Allah, ampunilah aku atas ucapan mereka. Ya. Ampuni aku ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau adab aku dengan apa yang mereka ucapkan. Wa ghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku yang atas mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu saya itu kayak apa. Wa ja'alni khairan ma yadhunnun, jadikan lebih baik dari persangkaan mereka. Ya. Bukan ada orang dipuji, ente wali. Oh iya. Ente wali. Ya. Gimana gini? Tidak ada kita dapati para ulama salaf seperti itu, enggak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang enggak ada. Baca buku-buku enggak ada yang seperti itu. Praktek ulama kita pun enggak ada yang begitu. Dipuji enggak suka. Enggak suka. Bukan malah ente wali ya Syekh. Ya. Akan datang wali Allah. Ya. Gimana sih? Jangan dong, itu bukan ciri ilmu yang bermanfaat. Dulu Umar bin Khattab ketika mau meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Majusi, ketika sedang jadi imam salat subuh ditikam 3 kali, terkapar di tempat tidur, orang-orang datang memujinya. Ada orang muji habis, engkau adalah Amirul Mukminin, engkau sahabat Nabi, engkau dijamin surga macam-macam. Dia cuma bilang kafafan la li wala alai. Saya cuma berharap itu impas. Dia tidak bilang, oh iya, memang saya itu, memang sih. Rasulullah pernah bilang, lihat surga saya di surga. Kan Rasulullah pernah bilang, ya Umar, saya masuk surga, saya lihat istanamu, tiba-tiba ada perempuan cantik, saya mau masuk, saya malu sama kamu. Saya takut kau cemburu. Tapi Nabi bilang, Nabi lihat istana Umar di mana? Di surga. Saya mau masuk, saya takut kau cemburu. Kata Umar, a'alaika agor ya Rasulullah, kata Rasulullah. Mengesankan diri seakan-akan hafal ini, ternyata tidak. Ini seperti ini banyak. Misalnya orang tanya, kamu udah hafal berapa juz? Nggak usah tahu lah. Padahal baru juz 30. Ya bilang aja juz 30, nggak usah bilang, wah tuh nanti ria. Jadi kesannya seakan-akan hafal Quran, padahal enggak. Jangan mengesankan yang tidak-tidak. Bilang aja baru setengah juz, selesai kenapa sih? Kesannya, wah nanti ria. Nggak usah. Kata dia pemilik ilmu tidak mengaku ahli ilmu. Kita ini ulama, enggak begitu. Ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Baik. Sekarang Ibu, kita kembali kepada doa yang mau kita hafalkan. Kita jelaskan maknanya secara umum. Baik, doanya tadi apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kau ajarkan bermanfaat bagiku. Ya, ini untuk mengingatkan, reminder diri kita sendiri. Kita sudah banyak ngaji, tapi kadang-kadang tidak bermanfaat. Ibu-ibu harusnya kalau lama ngaji semakin patuh sama suami, semakin mudah memaafkan apa? Suami. Iya enggak ibu-ibu? Iya, tapi tidak diamalkan. Nah, itu masalahnya. Makanya saya sering cerita, ada kawan datang ke saya nangis-nangis. Ustadz, istri saya gini, dia gini. Saya bilang, Pak, istri Bapak suruh ngaji. Aduh Ustadz, istri saya ketua panitia pengajian Ustadz. Ada.
Ini yang salah istri bapak atau ustadznya. Jangan-jangan ngaji sama saya. Jadi, aduh, kalau gitu kan harusnya ada perubahan. Ilmu itu merubah seorang anak semangat tahajud ketika haji dan umrah ketika di